lagi kuliah sosiologi gitu ya, saya selalu komplain gitu ya, orang dokter atau tamatan mana gitu, kok saya serasa kok orang ini ngomongnya nggak bernyawa gitu ya, cuma teks-teks yang disampaikan, teori ini itu. Kenapa sih kok kalau aku Mbak Dewi nyampaikan kok saya bisa gemetar, bisa saya nggak tahu, saya nggak bilang nggak mau ikutan Mbak Dewi, apakah karena Mbak Dewi punya vagina gitu sehingga pernah melahirkan Ivan sehingga dia punya kekuatan gitu, atau karena saya yakin juga nggak semua orang yang punya vagina juga bisa mengatakan itu, karena dosen saya juga punya vagina, saya tahu dia kayak biasa gitu. Saya selalu, makanya saya pernah buat status pengetahuan itu nggak cuma teks kata-kata gitu ya, tapi ada rasa, ada apa gitu. Dan saya nggak ngerti kenapa, saya ingin tahu juga kenapa Mbak Dewi bisa ini ya sampai seperti itu, saya nggak tahu. Tapi pertanyaan saya nggak gitu. Pertanyaan saya sebenarnya saya nggak mau ngomongin jilbab karena bagi saya jilbab itu salah satu perkakas tadi ya. Tapi saya selalu refleksi pada isu teman-teman homoseksual gitu ya, teman-teman gay waria yang saya sampai pernah berjanji ya, kalau sampai Indonesia mengkriminalkan homoseksual, saya akan bernajat, saya akan lari dari HI ke istana dengan bugil telanjang. Bagi saya itu tubuh saya, karena saya merasa sekarang ini saya merasa tubuh saya diperkosa oleh negara gitu ya. Saya mau diperkosa lagi, udah diperkosa terus saya dipukulin, saya harus ditahan gitu ya. Jadi kalau misalnya Indonesia mengkriminalkan, saya berharap tidak akan pernah ada gitu ya. Saya sampai dulu saya akan mungkin akan hidup saya akan telanjang terus di depan istana gitu. Bentuk dari saya kayak udah nggak, ya sekarang aja saya nggak bisa hidup tenang gitu ya, bermesraan, bercinta, nggak usah deh Mbak Dewi di kolam UI, di Taman UI yang bisa teman-teman Hedero lakukan gitu, atau di Taman Menteng, di taman-taman Jakarta ini, di dalam rumah aja saya nggak bisa gitu. Teman-teman aja di sini nggak bisa, dalam kondisi ketakutan, semua dalam kondisi ketakutan teman-teman homoseksual. Itu yang saya ngerasa gitu ya, bagaimana tubuh kita ini, kalaupun saya mau merayakan, saya nggak bisa merayakan gitu. Saya harus dibalut-balut dengan kawat-kawat yang berduri tadi. Arsip. Dan pertanyaan saya adalah, tapi yang ditemukan oleh teman-teman homoseksual itu bukan pada tataran, mungkin saya satu dari sedikit banyak teman-teman gay yang bisa merasa bahwa tubuh saya diperkosa gitu, tubuh saya digerayangi oleh banyak orang. Tapi ada juga yang merasa bahwa antara spiritualitas dia sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Katolik, tapi dia juga berbenturan pada saat bukan seperti Ibu Jen yang bercerita, saya bahagia menggunakan jilbab karena ini saya karena kesadaran saya gitu ya. Jadi Ibu Jen tampak terlalu cantik gitu ya, karena dia selalu bahagia menggunakan. Tapi bagaimana dengan teman-teman gay yang mayoritas di Indonesia itu Gak pakai jilbab? bukan. Dia itu menolak dengan keseksualitasannya, tapi dia nggak bisa keluar dari dirinya, tapi dia juga nggak bisa keluar dari keislamannya gitu. Apa kenikmatan dia keluar sperma dengan pasangannya sama saat dia seperti sholat tahajud atau sholat yang lain gitu. Jadi ini jadi kayak gimana ya, saya kadang-kadang saya merasa, oh my god, bagaimana ngerasakan saat dia mencintai pasangannya, bercumbu itu, tapi di sisi lain dia juga merasa Tuhan menghujatnya gitu. Saat merasa berdosa itu. Dia terus merasa berdosa gitu. Kalau ditanya gimana, saya nggak tahu. Saya bersyukur saya sudah melampaui itu gitu. Gimana, saya nggak ngerti, dan itulah situasinya di teman-teman homoseksual umumnya gitu ya. Kalau Ibu Jan bersyukur ya, dia menggunakan jilbab tapi dia menikmati penggunaan jilbab itu seperti Mbak Dewi bilang tadi, merasakan bahagia, yang kita bisa bahagia dan aku senang gitu. Ibu Jan merasa menuju surga gitu ya. Amin. Tapi ada banyak kawan teman seksual minoritas yang tidak seperti Ibu Jen gitu. Dia merasa akan masuk ke neraka, tapi dia nggak bisa keluar dari tubuhnya itu, nggak tahu mau definisinya seperti apa, dan itulah yang terjadi seperti itu. Dan saya aja yang sudah bahagia dengan tubuh, berusaha untuk bahagia dengan tubuh saya harus dipenjara oleh negara, oleh masyarakat. Saya selalu sedih dan kesal dan menangis. Mungkin saya kalau lihat orang bercumbu di taman gitu ya, bahagianya mereka bisa mengekspresikan hidupnya. Lo kan bisa deh bercumbu di depan gua pacar lagi. Ya,
Nana, Ricky yang punya pengalaman ya. Kita pernah datang ke rumah orang kaya yang kaya sekali di Lampung. Dan kami itu nggak dikasih makan, tidak dikasih jamuan. Oh, Nana, dia tidak dikasih jamuan sebagaimana mestinya. Karena kami itu teman anaknya yang lesbian. Itu, oh my god, Padahal udah sholat subuh ya. Padahal udah sholat. Ya ini saya cerita jadi curhat. Tapi terima kasih Mbak Dewi karena membuat saya mau nangis. Nangis pun. Makasih. Saya yang terima kasih pada teman-teman yang udah ya, langsung. Ya, mulai ya. Bun mau komentar? Sebenarnya kunci dari merayakan tubuh itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Kuncinya hanya satu. Menghilangkan seluruh rasa takut. Jadi sebenarnya negara pun nggak bisa menjangkau. Kalau kita sudah nggak takut, apapun nggak bisa menjangkau kita. Jadi ketika saya Hartoyo sholat tahajud, negara nggak bisa menjangkau dia. Atau yang bisa bahagia dari itu, negara nggak bisa menjangkau. Ketika Hartoyo melakukan hubungan seksual gitu, Hartoyo bahagia dengan itu, negara nggak bisa menjangkau itu. Jadi sebenarnya kunci dari kebahagiaan itu hanya satu, rasa takut. Kita harus merdeka. Dan kemerdekaan itu kemerdekaan itu tidak diberikan oleh siapa-siapa. Kemerdekaan itu ya dari kita. Apakah kita memerdekakan tubuh kita, itu hanya kita yang tahu. Kita nggak perlu presiden, kita nggak perlu gubernur, kita nggak perlu ayat suci, kita nggak perlu apapun dari luar diri kita. Tetapi ya kita sendiri. Contohnya saya pengen beri contoh ketika saya nyeket ya, ketika saya ngelukis. Saya ngelukis itu kan baru sebulan. Anatomi awalnya tubuh, mau jengking, mau nungging, mau mekangkang gitu ya. Terus saya takut sekali melukis wajah. Sebulan tuh saya tolak, nyeket wajah itu saya tolak. Karena saya takut. Lalu ketika di Swedia sebulan untuk postdoc itu, rasa takut itu tiba-tiba hilang dan saya menangis karena saya bisa nyeket kerut, ya, kerutan itu sebagai representasi keindahan. Dan saya menemukan sebuah jawaban bahwa kemerdekaan itu adalah menghilangkan rasa takut, dan yang bisa memerdekakan kita itu adalah ya kita. Kita harus menyingkirkan seluruh ketakutan itu. Karena kita ketakutan itu ada di dalam diri kita nggak bisa jadi apa-apa. Maka ketika banyak mahasiswa datang atau teman-teman perempuan datang atau anak-anak perempuan kita datang kepada kita tentang bagaimana mereka dipaksa, tentang bagaimana mereka A, bagaimana mereka B, bagaimana mereka C gitu ya, bagaimana mereka diperkosa dan lain-lain ya, seluruh penderitaan itu, saya menolak untuk mengglorifikasi itu. Tapi saya bilang, kamu harus bahagia, kamu tidak boleh takut, kamu harus berkarya. Dengan gitu kamu kan jadi beringin, dan begitu kamu kan jadi kokoh. Sebenarnya kunci kebahagiaan itu adalah ya diri kita. Kemerdekaan atas tubuh itu ya diri kita. Yang mengekang, memberikan penjara atas tubuh itu ya diri kita. Itu contohnya adalah pada diri saya. Jadi saya lama sekali mau membelikan Ivan piano ya, bertahun-tahun. Karena saya punya anak autis ya, anak saya difabel. Saya nggak dari dia lahir itu, dari saya punya teman-teman anaknya sudah ranking, anak teman saya udah naik kelas itu, saya adalah satu-satunya orang yang tidak meletakkan harapan pada Ivan. Karena saya takut. Lalu kemudian saya belikan dia piano, sebulan tuh saya latih teng gitu kan, teng gitu. Dia nggak bisa, ya kayak gini aja. Saya ginikan terus pagi, siang, sore, terus. Dia juga takut, saya juga takut, aku juga takut. Dan ternyata dia bisa. Dalam 3 bulan dia bisa. Dalam setahun dia sudah bisa. Jadi ternyata kemerdekaan itu kuncinya ada pada tidak takut. Senyum, tertawa yang sesungguh-sungguhnya itu adalah ketika kita tersenyum dan kita tertawa tanpa rasa takut. Dan tak ada di luar sana yang membuat kita takut sesungguhnya. Kepada korban perkosaan saya selalu bilang,
harga dirimu masih ada, dirimu masih utuh, dirimu masih terhormat, kamu terluka hanya sedikit saja, kamu tidak terhina, kamu masih utuh, kamu indah. Jadi saya tidak ingin mengglorifikasi bahwa keperawanan itu sebagai sesuatu yang penting, tidak. Itu hanya luka kecil saja. Tetapi saya selalu melakukan glorifikasi terhadap karya. What you can do. Karya apapun. Seperti Bujan ya, dia berkarya dalam payet-payetnya, dalam busana dia, bagaimana dia mempromosikan itu sebagai respect, bagaimana dia menghayati jilbab itu. Dia sudah mengalahkan fear. Karena fear itu menerbitkan yang disebut kalau dalam bahasa Jerman itu Angst. A-N-G-S-T, Angst. Angst itu dari bahasa Jerman. Bahasa Inggrisnya fear, tapi itu kurang tepat. Karena angst itu adalah terletak antara fear dan anxious. Jadi rasa takut itu membuat kita gelisah terus menerus. Gelisah pagi, siang, sore, gelisah. And we do nothing. And we produce nothing. Kita tidak berkarya sama sekali. Kita tidak mencipta. Kenapa Ibu Jen bahagia? Karena dia mencipta. Dia membuat desain, dia membuat payet. Auranya terlihat. Auranya aura. Aura cucok ya. Kalau aura Hartoyo itu gelisahnya gelisah eksistensialis, soalnya dia baru sekolah. jadi kebahagiaan Hartoyo itu nanti bisa ditemukan pada ketika kamu membaca Sartre, ketika kamu membaca Butler, ketika kamu mengetahui itu, ketika kamu mengutip itu, dan kamu sampai pada sebuah meja bahwa kamu berada dalam sebuah perjamuan makan malam bersama mereka. Itu sangat biasa. Indahnya di sini. Dan kamu tidak tidur, dan kamu tidak ingin tidur, dan tidur itu merupakan kecelakaan dalam siklus manusia. Dan 2 tangan itu juga kecelakaan karena kamu ingin 10 tangan, karena kamu mencipta. Nangis lagi? Nggak ada. Lalu apa yang dilontarkan Mariana tadi tentang negosiasi politik, resiko-resiko gitu. Setiap hari kita menghitung kan, misalnya politisi perempuan baru gitu ya, dia memutuskan pakai jilbab karena itu cash flow, dia saya akan dapat masa cepat. Saya harus datang ke Kiai A, Kiai B, Kiai C supaya dapat legitimasi. Itu adalah resiko, itu adalah pilihan. Namun kita harus melakukan pilihan. Dan kita menghitung itu. Ini tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari keputusan. Itu adalah bagian dari praktek-praktek kebertubuhan. Sama halnya dengan ketika Eji, Nunun dan lain-lain ketika dia di sidang dia pakai jilbab. Itu bagian dari ekspresi kebertubuhan dia, bagaimana dia melindungi dirinya ya, vertreten gitu ya, vertreten, bagaimana dia menutupi kebohongan, menutupi keculasan itu dengan sebuah perkakas, sebagai sebuah perkakas. Tapi jilbab juga punya fungsi sebagai ideologi, dia juga punya fungsi sebagai sesuatu yang sangat suci, dan itu indah sekali, dan itu tidak apa-apa, seperti Bujan. Dia seperti Quran, dia seperti kitab suci, dia adalah sesuatu yang di atas sana gitu. Dia sebagai pusat wacana, dia sebagai aksis mundi, dan dia menghayati itu dan dia bahagia atas itu. Dan kita mendefinisikan itu secara berbeda-beda. Maka saya di dalam penutupnya dan lain-lain karena saya memberikan kesempatan kepada pembaca saya untuk mendefinisikan sendiri karena saya tidak ingin memaksa memberikan definisi itu. Kemudian tentang lari telanjang gitu ya. Kita kalau berada di jalanan itu kalau kita lihat orang gila gitu. Sebenarnya orang gila itu orang yang paling merdeka. Merdeka mati. Iya. Karena dia terlepas dari semua norma. Dia terlepas dari semua perangkap. Tapi orang paling bahagia itu sampai orang gila. Jadi ketika kamu nanti lari ke sana, aku butuh. Persoalannya barangnya gede enggak? Ih, kau. Kentok lagi. Jadi dia ya
Gitu ya. Kayaknya ini wajah-wajah calon scholar deh, calon sarjana deh. Itu ya, ada lagi. Cukup ya? Atau penjelasan? Ya, silakan. Gini, tadi kalau misalnya seseorang mengenakan jilbabnya itu dikatakan dia berbahagia sekali, dia merasa ada kesucian dalam dirinya, pokoknya happy banget gitu. Tapi kebahagiaan itu disebabkan oleh doktrin agama. Apakah itu kita masih bisa menyebutnya itu dia merdeka terhadap tubuhnya? Iya. Iya, oke. Baik. Kemerdekaan itu kuncinya kebahagiaan. Bukan pada doktrin mana dia afirmasi. Saya tuh feminis. Saya mengafirmasi doktrin-doktrin feminis. Dan saya bahagia dari situ. Jadi saya kalau boleh saya menganalisis, kemerdekaan itu letak pada bagaimana dia bercumbu dengan kebahagiaan itu sendiri. Kalau ketika dia merasakan itu dia sangat bahagia, ya dia merdeka. Dan dia tidak dipaksa, dan dia itu pilihan dia, dan dia menghitung resiko-resikonya, dan dia bertanggung jawab atas itu, ya dia merdeka. Karena doktrin itu juga tak perlu kita curigai terus-menerus gitu. Karena tafsir itu kan banyak. Dan menurut saya tafsir yang demikian banyak itu legitimate. Jadi saya menolak anak perempuan yang dipaksa berjilbab. Demikian juga saya menolak anak perempuan yang dipaksa membuka jilbab. Karena di sana tidak ada otoritas kontrol atas tubuh mereka. Tapi ketika mereka membaca doktrin, mereka membaca sebuah ajaran, lalu mereka memutuskan itu, ya biarlah itu menjadi bagian dari cara dia mendefinisikan praktek-praktek kebertubuhan. Biarlah itu jadi bagian dari pengalaman dia. Saya punya penghargaan yang tinggi terhadap kalian identitas, karena saya kan dosen ya, dan mahasiswa saya itu dari usia 19 sampai 24. Usia 19 sampai 24 itu adalah usia-usia yang mereka mencari jati diri. Mereka membaca A, B, C, D, E gitu. Saya tidak ingin menjadi orang yang lu pilih yang ini, enggak, tapi menyediakan pintu-pintu dan silahkan Anda memilih apa yang Anda sukai, karena saya tidak punya kapasitas memasuki konteks mereka. Konteks mereka berbeda. Ada korban perkosaan, berat sekali, dan jilbab adalah pelipur lara. Saya kira itu legitim. Ada yang dia korban perkosaan, dia pakai jilbab, kemudian dia menolak jilbab, itu juga legitim menurut saya. Karena setiap konteks itu punya bunyi sendiri, punya nada sendiri, punya musik tubuh sendiri. Dan saya itu bukan siapa-siapa. Siapa-siapa itu adalah mereka yang memutuskan pakai. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Sama pernyataan Paus ya, pernyataan Paus yang terakhir tentang walia itu, dan menurut seksual kan, siapakah saya yang menilai mereka? Dan itu indah sekali. Saya senang dengar. Gitu ya. Dia terkesima lagi. Belum lagi. Sentimen gitu. Kayaknya dia jatuh cinta deh. Berhubung nggak suka apa gimana? Iya. Enggak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing atau bertanya atau komentar, menceritakan pengalamannya. Mahasiswa yang tubang-tubang ini begini. Aku dong mau coba. Oh iya sih. Nggak, aku kan tadi kan ketemu Mbak Dewi dari awal ya, masuk gitu. Aku perhatiin kok sifatnya agak-agak gimana ya, ceria sekali gitu. Terus memandang mahasiswa antropologi ya, indah sekali gitu. Iya. Aku juga jangan-jangan aku pribadi orang yang terlalu menjadi korban perkakas itu gitu loh. Dan mungkin aku merasa kayak emang bener aku korban dari perkakas itu gitu. Bagaimana cara untuk membongkar perkakas yang ada di tubuhku gitu. Makanya udah banyak banget itu perkakas yang ada di kepala aku gitu. Ya, mengoptimalkan, bacalah sebanyak-banyaknya. Explore kemampuan diri. Berkarya itu sesungguhnya kan, karya yang sesungguhnya itu kan
dengan keringat, dia harus dengan darah, dan dia juga harus dengan nyawa. Seperti telanjang depan istana tadi, itu karya yang sesungguhnya. Dia seperti itu, maka kamu akan sangat baik. Jadi saya sama Mariana ini kan sangat dekat sekali ya. Dia dalam proses melukis ya, Mariana mengirimkan kepada saya filmnya Van Gogh ya. Van Gogh masa ketika dia jadi pelukis sangat menderita sekali, miskin. Iya, kemudian kita ada diskusi kan antara saya, Mariana dan Idris Brandy, Patrick Moore, lu masuk itu. Jadi kita ada diskusi ya, kita berempat itu tentang penderitaan pelukis. Tapi ketika saya nyekek gitu ya, ketika saya membuat Mona Lisa, saya ceritakan saya sampai menangis ya, karena saya nggak percaya. Itu saya baru sebulan nyekek, saya nangis. Bayangkan, bagaimana itu mungkin? Saya belum pernah melakukan itu. Jadi ternyata ketika kita mencipta, itu adalah bahagia yang paling penting. Di luar itu sudah nothing. Di luar itu sudah bukan apa-apa. Ketika Anda mencipta, di luar itu sudah bukan apa-apa lagi. Coba menciptalah. Kenapa Ibu Jen tuh jauh lebih berseri-seri daripada kalian ya? Karena dia mencipta gitu, karena dia bikin payet, dia bikin desain kan, bikin desain juga kan, dia bahagia gitu. Maka gimana sih memerdekakan kita dari perkakas itu? Ya kamu harus mencipta. Kenapa saya sedih dengan Indonesia? Karena kita tuh bangsa konsumen yang paling mengerikan di seluruh dunia. Jadi ayah saya itu Eropa ya, saya tinggal di Eropa lama untuk dokter saya. Di sana tuh saya diajarkan untuk mencipta. Di sini saya diajarkan untuk membeli, mengkonsumsi. Saya menolak itu. Saya meninggalkan televisi sudah lama sekali. Saya meninggalkan televisi Indonesia. Di Eropa itu HP-nya itu jelek-jelek semua. Profesor HP masih itu jelek-jelek. Saya nyebut Eropa, saya nyebut Jerman, saya nyebut Swedia bukan karena mereka lebih tinggi daripada Indonesia, bukan. Tapi saya menyebut mereka sebagai sebuah ceruk perjumpaan yang saya mendapatkan pelajaran dari situ. Dan saya menyebut Candi Ceto, saya menyebut Candi Suku, saya menyebut Borobudur itu adalah kita sesungguhnya. Kita itu ahistoris. Nenek moyang kita tuh pencipta, bukan konsumen. Dan sekarang saya tuh menangis sepanjang waktu, sedih sepanjang waktu karena ya kita tuh nggak pernah mencipta, kita tuh mengkonsumsi. Nenek moyang kita tuh mencipta, keris, candi, wayang. Dan pada saat kita mencipta, itu kita punya kebahagiaan, kita menjadi indah, kita menjadi punya harga diri, kita punya derajat. Banyak bilang derajat. Kamera itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidup saya. Kenapa? Dia melakukan, dia melayani kita dengan cepat dan memuaskan kita dengan cepat. Kalau kita orgasme itu ya 1 detik udah orgasme lah dari kamera. Ketika saya menyayangi Mbak Dani, ketika saya menyayangi Mariana, ketika saya menyayangi Hartoyo, saya menyayangi gadis Arifia, saya nggak tega hanya menjepret wajahnya. Lalu kemudian saya nggak tega. Saya harus bergerak. Saya harus menciptakan mereka. Saya harus memberikan interpretasi. Maka saya scan. Itu sebagai pertanggungjawaban saya kepada abad yang sedemikian mudah. Itu salah satunya. Jadi saya melihat kamera, saya melihat sosmed itu adalah kampanye. Kita butuhkan itu untuk kampanye, tapi sebagai sebuah proses penciptaan tidak. Kita tidak sampai pada kelas itu. Tapi sebagai sebuah perspektif, kita harus merebut kamera, kita harus merebut sosmed, karena kita harus menyediakan perspektif yang berbeda. Perspektif, campaign, tapi sebagai penciptaan tidak. Kita sangat terbelakang. Maka saya sangat senang sekali ketika sosmed di Indonesia sangat efektif ya untuk kampanye, untuk aktivitas.
elitisme. Dan fungsi sosmed di Indonesia tuh beda dengan di Barat. Di Barat tuh banyak menolak sosmed. Karena di dalam ruang mereka itu mereka bisa merayakan apapun. Mereka punya privasi. Tapi di Indonesia kita nggak punya privasi. Di dalam rumah kita nggak punya privasi. Maka sosmed itu privasi kita. Jadi sosmed itu punya fungsi yang berbeda di Indonesia dan di Barat. Ketika di sini terlalu banyak tabu, ketika di sini semua menolak keintiman, menolak hasrat, menolak curhat. Di kita itu sejak kecil kan diajari untuk dewasa. Di Eropa itu sejak kecil sampai tua diajari untuk terus menjadi anak-anak, terus menjadi anak-anak, terus bahagia, terus mencipta. Kita itu di sini jahat sekali. Kita melahirkan anak dan anak itu kita suruh untuk dewasa. Maka pendidikan kita gagal, sistem kebudayaan kita juga gagal, sistem politik kita juga gagal. Karena kita ahistoris. Karena kita tidak mencipta. Karena kita tidak merencanakan kebahagiaan-kebahagiaan. Diam lagi. Ya mungkin ada yang mau berbagi cerita atau bertanya. Kayak wajahnya berseri-seri deh. Udah mulai merdeka, udah mulai cinta. Ya. Udah mulai cinta. Aku mau nanya. Aku mau nanya apa? Pendapat. Tapi yang jelas sih dari yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, aku merasa jadi lebih merayakan diri aku. Jauh sebelum aku jauh sebelum punya rambut panjang, aku udah merayakan rambutku. Terbukti waktu SD aku suka gini-gini rambut. Tapi aku belajar banyak. Ada bagian-bagian tubuh yang banyak yang tidak aku rayakan, seperti hidungku rasanya kalau ada uang pengen di apa tambahin, terus ketika jakun gede banget. Tapi sekarang dengan pemaparan Mbak Dewi aku merasa why not dengan jakunku, aku merayakannya dan aku akan merayakannya. Tapi aku akan buat ditakin bahwa aku merayakan semua yang ada pada tubuhku saat ini. Iya. Oh, that's Kalau tentang jilbab, terus terang aku sampai tua belum ada bayangan untuk menggunakan jilbab. Mungkin ini bagian dari aku merayakan rambutku kali ya. Iya, karena seperti Mbak Jen bukan mengenakan jilbab itu karena dari dirinya sendiri. Nah, aku juga memutuskan tidak menggunakan jilbab, bahkan tidak ada bayangan untuk menggunakan jilbab sampai aku mati sekalipun. Ya itu bagian dari aku, ya apa sih, kesadaran dari diriku sendiri untuk merayakan rambutku seperti itu. Oke, ada yang mau share lagi? Oh iya, silakan. Soal pemakaian jilbab ini kan saya juga bukan orang yang selalu stay dengan jilbab gitu ya. Tatkala saya misalkan ada temen ulang tahun apa gitu, ada dangdutan, yang saya juga nggak pakai jilbab gitu. Saya memerdekakan diri dengan rambut yang karena ingin goyang-goyang. Pakai jilbab goyang-goyang gitu. Tadi kan di waria itu termasuk dalam lian dan ada lian lainnya. Nah, aku khawatir jangan-jangan aku termasuk sudah dalam lian, termasuk dari bagian dari lian lainnya. Karena kadang-kadang ada pengen di satu acara aku pengen menggunakan jilbab tapi aku tolak itu. Itu bagian dari lian ya. Iya. Kita ada dipaksa. Karena kadang-kadang aku pikir jilbab tuh terlalu gimana gitu, kayaknya tuh menghilangkan budaya, menghilangkan budaya Indonesia sekali. Jadi kadang-kadang aku pengen nyobain pakai jilbab sekali-sekali, aku tolak itu, berarti aku bagian dari lian lainnya ya. Iya. Karena sesekali, bukan dalam keseluruhan dalam hidup aku ingin menggunakan jilbab. Ketika kamu menolak ya kamu udah merdeka, nggak apa-apa. Ketika dia mengafirmasi ya nggak apa-apa, gitu. Karena dia udah memilih. Karena di balik memilih itu ada resiko, seperti Mariana ada resiko, ada tanggung jawab, ada hitungan. Ya udah milih kok, nggak apa-apa. Kamu udah milih enggak kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang pengen nyobain barang. Ya cobain aja. Kadang-kadang aku suka aku tolak. Jangan berarti itu aku bagian dari lian lainnya ya. Kalau menolak itu ya. Iya, cobain aja kalau pengen nyoba, cobain aja. Just do it. Rayakan aja yang pengen lakukan. Pakai aja. Karena bahkan kadang-kadang bukan pengen nyobain jilbab, pengen nyobain peci juga. Ya kan aja. Karena terbatas kan, jujur ya, kadang-kadang kita
identik dengan pekerjaan yang feminin saja. Kadang-kadang aku pengen naik ke atas genteng atau pengen kemana kayak yang terbatas gitu. Jangan kita tolak. Iya. Jadi nggak sebut ya. Pokoknya rayakan saja ya. Oke, aku akan rayakan apapun yang tubuhku inginkan. Iya. Manjat DPR kan, manjat DPR. Bagian dari merayakan itu juga kita harus bebal gitu. Orang lain mau ngomong apa itu nggak penting. Yang penting adalah kebahagiaan. Ya, saya pikir kata kuncinya pilihan bebas itu Iya. ya. Artinya ketika kita merasa rileks, ketika kita bebas memilih apa yang kita inginkan, itu artinya itu kan yang dibilang bahwa muaranya itu ya kebahagiaan itu. Saya juga kadang-kala membaca diri saya sendiri, misalkan di Twitter gitu ya. Satu hari saya ingin memaki. Saya kan agak terkejut juga ketika teman-teman itu membaca saya tidak seperti yang mereka inginkan gitu ya. Misalkan Karena mereka punya ekspektasi. betul. Saya pernah bilang dasar pandir ketika ada tes keperawanan atau apa itu saya kan jangkrik ketika ngatain ketua MK yang kemarin itu gara-gara saya pernah di depan MK ini ternyata mereka yang saya pikir terhormat ternyata bikin gini. Terus tiba-tiba banyak yang ini, ih nggak nyangka deh Mbak Dani memaki juga, ih Mbak Dani kok ini, oh ternyata ya, sepanjang saya kemudian merasa terganggu itu kan pilihan bebas itu kan juga nggak ini, jadi saya dia pilihan ya goblok gitu kan yang asik gitu, ngehe gitu. Masa seorang Mbak Dani ngehe nulisnya gitu. Ya gitu. Langsung unfollow. Enggak ya rasanya. Ya kayak gitu. Nah, ini kita akan merayakan tubuh kita dong ya. Sebenarnya kunci dari terbebas dari celaan, hinaan, komen-komen dan itu sebenarnya pada proses penciptaan dan karya. Ketika kita sibuk mencipta, kita sibuk berkarya itu nggak ada artinya. Bahkan di penjara pun itu nggak ada artinya. Dianiaya pun nggak ada artinya. Dan saya mengenal ini dari Halaj. Ketika usia 21 kan saya menerjemahkan Halaj. Bahkan ketika dipenggal, dipancung sekalipun dia sangat bahagia. Karena dia dalam cinta gitu. Dalam penciptaan. Ini jadi sufi, feminis, militan, merayakan tubuh. Mbak Jen tadi mau bilang. Udah tadi kan. Oh iya, ada. Oke, waktu sudah larut juga. Larut. Ya, diskusi harus kita akhiri. Terima kasih Mbak Dewi Chandraningrum. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Habis ini kalau misalnya teman-teman masih mau intim bersama Dewi Chandraningrum, masih boleh kalau Mbak Dewinya ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya lain kesempatan. Kita ada kencan. Iya. Oke, diskusinya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya enggak.